Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 311. Kembali ke pintu untuk perjamuan, Stephen Lin tidak bisa memakannya, karena tidak mungkin baginya untuk tinggal di tempat ini selama 2 atau 3 hari. Sejujurnya, jarang bisa keluar selama sehari dan setengah. Ayo pergi melihat pengantin wanita. Stephen Lin menyarankan. Apakah akan buruk? Tanya Yao Jing. Ada apa dengan ini, bukannya aku tidak saling mengenal. Kata Stephen Lin, menarik Yao Jing ke tempat ramai di sebelahnya. Tanpa banyak mencari, Stephen Lin menemukan Lisina. Lisina sedang duduk di tempat tidur sendirian, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lisina mengenakan gaun pengantin merah Cina, yang membuatnya terlihat sangat cantik. Dalam hal penampilan saja, Lisina dan Song Siking sebanding satu sama lain, tetapi kerangka Lisina akan lebih besar, dan tampilan keseluruhan akan memberi orang perasaan yang lebih kuat. Stephen Lin berdiri di pintu, bersandar di pintu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlihat jauh lebih baik dengan gaun pengantin daripada setelan jas." Lisina menoleh untuk melihat Stephen Lin, tersenyum dan berkata, "Tapi aku lebih suka memakai jas." Itu tidak benar, wanita harus memakai apa yang seharusnya dipakai wanita. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan ini? Haruskah wanita memakai rok dan barang-barang lucu? Tanya Yao Jing. Bukankah seharusnya begitu? Stephen Lin bertanya balik. Kejantananmu benar-benar serius. Kami para wanita dapat mengenakan apapun yang mereka inginkan, dan apa yang harus atau tidak boleh ada di sana, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum, memandang Lisina dan berkata, "Mari kita minum 2 kali lagi di siang hari. Aku mendengar dari saudaraku, kamu meminta Cai Baokun untuk berlutut untukmu tadi malam?" Lisina bertanya. "Ya, dia ingin memujaku sebagai guru, tetapi dia tidak boleh membiarkannya memanfaatkannya. Jadi aku membiarkannya berlutut, tetapi aku menyitanya." Stephen Lin tersenyum. Cai Baokun memiliki pikiran yang sangat kecil, dan ayahnya juga orang yang sangat picik. Kamu harus berhati-hati, kata Lisina. Apa? Mungkinkah itu kompetisi yang jujur dan adil, dan dia masih bisa menyelesaikan akun di musim gugur? Tanya Stephen Lin. Tentu saja mereka tidak akan menggunakan kejadian tadi malam sebagai alasan untuk menyusahkanmu, tetapi jika mereka ingin merepotkanmu, selalu ada jalan. Ayah Cai Baokun adalah seorang master di kota kita dan seorang seniman bela diri peringkat 7. Biarkan dia pikirkanlah, bahkan aku tidak bisa melindungimu, meskipun kamu sangat kuat. Kamu masih tidak memiliki peluang melawan Wu Qing peringkat 7. Lisina berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, saudaramu mengatakan bahwa dia akan mengirimku pergi secara langsung setelah jamuan makan, kata Stephen Lin. Ya. Lisina mengangguk. Sina, terakhir kali aku memberitahumu, jika kamu benar-benar tidak ingin menikahi Wu Chen, kamu dapat memberitahuku, jika ada sesuatu, aku akan membantumu menyelesaikannya, kata Stephen Lin. Terima kasih, bos, ini keputusan saya sendiri. Lisina menggelengkan kepalanya. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa membawa suamimu ke kota Haixia untuk bermain dan aku akan menghiburmu. Ya. Setelah meninggalkan kamar Lisina, Stephen Lin memeluk Yao Jing berkata, masalah ini tidak terlalu bagus. Ada apa? Yao Jing bertanya dengan curiga. Aku melihat sesuatu di mata Lisina, kata Stephen Lin. Apa?
Kematian. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Kematian? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran dan bertanya, apa maksudmu dengan kematian? Mata Lisina tidak melihat keinginan untuk hidup, beberapa hanya diam, dan keheningan ini mewakilinya hatiku mungkin memiliki putus asa tentang sesuatu, dan di bawah keputusasaan, itu adalah semacam ketenangan menuju kematian, artinya, Lisina, sudah memiliki gagasan tentang kematian, kata Stephen Lin. Kamu bisa melihat ini juga? Tidak bisakah kamu salah melihatnya? Yao Jing bertanya dengan heran. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak orang, dan banyak orang memiliki tampilan seperti ini sebelum mereka mati, tampilan seperti ini yang menembus debu merah dan putus asa untuk segalanya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia melakukannya. Tolong dia, hanya berharap untuk membantunya. Saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya dalam hidup, tetapi dia menolak saya, dan ketika dia menolak saya, sorot matanya tidak berubah, yang berarti dia tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Stephen Lin berkata, maksudmu, Lisina, akan mencari kematian? Yao Jing bertanya. Itu mungkin. Stephen Lin mengangguk. Apa karena menikah dengan pria yang tidak kau sukai? Tanya Yao Jing curiga. Saat itu, aku juga melihat kematian di matamu. Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata, hal yang sama, pemandangan yang sama muncul di depanku, kamu juga mengenakan gaun pengantin, berdiri di depan aku dan menikahiku, tetapi di matamu, tidak ada cinta seumur hidup. Tapi aku tetap tidak mati pada akhirnya, jadi masih ada ruang untuk segalanya untuk berbalik, kan? Yao Jing bertanya. Tapi Lisina lebih tegas darimu, kata Stephen Lin. Kenapa dia ingin mati? Yao Jing bertanya. Karena putus asa. Adapun mengapa putus asa, saya tidak tahu, kata Stephen Lin. Tapi bukankah dia hanya tertawa? Yao Jing bertanya. Banyak orang tertawa bahkan ketika hati mereka hancur. Lisina jelas orang seperti itu, kata Stephen Lin. Kalau begitu kita harus membantunya. Yao Jing berkata dengan penuh semangat, kita tidak bisa hanya melihatnya mencari kematian. Jika kita ingin dia melepaskan gagasan mencari kematian, kita hanya bisa mencari tahu apa yang membuatnya putus asa. Kita hanya bisa menemukan Li Suojun. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Ya. Yao Jing mengangguk, meraih tangan Stephen Lin dan berkata, Stephen, aku tidak ingin ada lagi teman yang mati di depanku. Stephen Lin tersenyum, menepuk kepala Yao Jing dan berkata, denganku di sini, Lisina tidak akan terlalu mudah bahkan jika dia ingin mati, jangan khawatir. Selain itu, dia pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan, jika tidak dia bisa. Mati kemarin, cari tahu dulu kenapa dia ingin mati, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Ya. Pada 10-20 menit, terdengar semburan suara mobil dari luar halaman. Stephen Lin dan Yao Jing melihat ke arah pintu. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Chen untuk masuk dari luar halaman bersama Cai Baokun dan yang lainnya. Wu Chen mengenakan setelan hitam, sementara Cai Baokun dan yang lainnya mengenakan setelan putih seragam. Orang-orang di sekitar keluarga Li menyapa Wu Chen dengan senyuman, dan Wu Chen berjalan ke kamar Lisina sambil menyapa. Cai Baokun melirik kerumunan, seolah mencari seseorang. Segera, Cai Baokun menemukan sosok Stephen Lin di sampingnya, sudut mulut Cai Baokun sedikit terangkat, dan dia mengangguk ke Stephen Lin. Stephen Lin juga mengangguk padanya. Wu Chen berjalan keluar kamar Lisina, pintu kamar Lisina terbuka. Tidak ada yang memblokir pintu,
dan tidak ada pengiring pengantin, Li Sina sendirian di kamar. Semuanya begitu sederhana, bahkan bisa digambarkan sederhana. Wu Chen membawa bunga itu kepada Li Sina, menyerahkan bunga itu kepada Li Sina, lalu meraih tangan Li Sina dan berjalan keluar ruangan. Proses penjemputan kerabat selesai dengan cara ini, tanpa hiburan apapun. Itu sama seperti kita dulu. Yao Jing berbisik kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk. Ketika mereka menikah, hampir sama seperti sekarang. Dia menyetir sendiri ke rumah Yao Jing untuk menjemput sanak saudara. Rumah Yao Jing juga sepi. Di tempat tidur di kamar, ada Song Shiking sebagai pengiring pengantin. Stephen Lin masih ingat bahwa ketika dia mengambil Yao Jing, Yao Yanqiu mengatakan banyak hal sarkastik. Li Sina dibawa keluar halaman seperti ini, lalu masuk ke mobil. Ikutlah denganku. Li Suojun berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti Li Suojun keluar dari halaman. Beberapa mobil diparkir di luar halaman, dan mobil Li Suojun diatur di belakang. Ketiganya datang ke sisi mobil bersama-sama, dan kemudian masuk ke mobil. Diiringi suara petasan, konvoi yang menyapa kerabat dan mengantar mereka berangkat seperti ini. Bab 312. Konvoi berbaris sepanjang jalan, dan petasan dinyalakan di setiap bagian jalan. Ada banyak penonton di jalan, lagi pula, keluarga Ou adalah keluarga terbesar di kota Rongji, dan juga keluarga paling kuat. Mobil Li Suojun ada di ujung, Li Suojun mengemudikan mobil dengan tenang, jendela tertutup, dan suara petasan di luar jendela tidak lagi tajam dan menjadi sedikit tumpul. Setelah terdiam lama, Stephen Lin berkata, Suojun, apakah kamu ingin menyelamatkan adikmu? Li Suojun sedikit mengernyit dan bertanya, apa maksudmu? Adikmu ingin mati. Stephen Lin dikatakan, meskipun kamu adalah mantan bos kakak perempuanku, tapi, aku tidak akan berpura-pura tidak mendengarmu memaki adikku seperti itu. Li Suojun berkata dengan wajah gelap. Aku mengatakan yang sebenarnya. Stephen Lin berkata, kakakmu sudah memiliki kematian di matanya. Li Suojun mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu melihatnya? Melihat kematian di mata seseorang, kata Stephen Lin. Li Suojun terdiam. Katakan yang sebenarnya tentang pernikahan saudara perempuanmu dengan Ou Chen itu, jika tidak, mungkin tidak perlu 3 hari sebelum saudara perempuanmu mati. Stephen Lin berkata dengan serius. Li Suojun sedang mengemudi, tetapi dia masih tidak berbicara. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak punya cara untuk menentukan apa yang membuat kakakmu ingin mati. Jika kita tidak tahu mengapa seseorang ingin mati, maka kita tidak dapat menyelamatkan orang itu, bahkan jika kita melakukannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, dia akan tetap mati pada akhirnya, sama seperti mereka yang ingin melompat dari gedung. Kamu tidak tahu mengapa dia ingin melompat dari gedung, jika kamu tidak membantunya memecahkan masalah-masalah dari akar masalahnya, maka dia masih akan melompat dari gedung pada akhirnya. Kata Stephen Lin. Li Suojun masih tidak berbicara. Itu saja yang saya katakan, jika Anda masih tidak memberitahu saya, maka saudara perempuan Anda benar-benar harus mati, kata Stephen Lin. Mencicit. Li Suojun menginjak rem dan menghentikan mobil. Stephen Lin mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi setelah memberitahumu, apa gunanya? Li Suojun menoleh untuk melihat Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat, kamu tidak dapat membantu kami sama sekali dalam masalah ini, dan kamu tidak dapat membantu kami tidak peduli seberapa kaya kamu. Mungkin Anda tidak tahu seberapa kaya saya. Stephen Lin berkata dengan ringan,
saya percaya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dilakukan dengan uang. Jika itu benar-benar tidak dapat dilakukan, itu berarti bahwa tidak ada cukup uang. Adikku, dia tidak punya jalan keluar. Sungguh, dia harus menikahi Ou Chen, bahkan jika kamu mengambil lebih banyak uang, dia harus menikahi Ou Chen, kata Li Zuojun. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Untuk hal yang teduh, kata Li Zuojun. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Li Zuojun menggelengkan kepalanya, melepaskan rem, menginjak pedal gas dan terus melaju ke depan. Stephen Lin sedikit kecewa, Li Zuojun ini jelas tahu cerita di dalamnya, tetapi dia tidak mengatakannya. Jika tidak ada cara untuk membuka terobosan dari pihak Li Zuojun, maka dia hanya dapat memilih untuk menggunakan beberapa metode yang lebih sederhana dan lebih kejam, meskipun metode ini mungkin tidak terlalu bagus, yang disebut satu kekuatan mengalahkan 10 pertemuan. Kekerasan sederhana sering bisa membuat hal-hal rumit menjadi sederhana. Pada saat ini, Li Zuojun tiba-tiba berkata, jika saya mengatakan yang sebenarnya, bisakah Anda membuat saudara perempuan saya menyerah untuk mencari kematian? Saya bisa. Stephen Lin mengangguk. Li Zuojun memandang Stephen Lin di kaca spion. Wajah Stephen Lin tegas, dan dia sepertinya tidak bercanda. Saya tidak tahu apakah saya melakukannya dengan benar, tapi saya tidak ingin saudara perempuan saya mati. Saudara perempuan saya sangat baik kepada saya, dari kecil hingga dewasa, kata Li Zuojun. Kamu melakukan hal yang benar, kata Stephen Lin. Semua ini, kita harus mulai dengan warisan telapak tangan keluarga Li kita yang patah. Lebih dari 200 tahun yang lalu, telapak tangan keluarga Li kita yang patah terkenal di seluruh provinsi Canton kita. Keluarga Li kita adalah yang paling kuat. Keluarga di kota kami. Itu mirip dengan keluarga Ou. Pada saat itu, keluarga Ou hanya keluarga kecil. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, keluarga Li kami secara bertahap melemah. Dengan kematian generasi tuan yang lebih tua, generasi muda tidak bisa mengambil alih. Daki akhirnya menjadikan keluarga Li keluarga kecil kelas 3. Berbicara tentang ini, Li Zuojun menghela nafas dan tampak sangat menyesal. Sejak beberapa dekade yang lalu, revitalisasi keluarga Li telah menjadi misi dari semua anggota keluarga Li kami. Tapi, keberuntungan membuat orang, selama beberapa dekade, keluarga Li kami bahkan belum memiliki seniman bela diri kelas 5. Keluarga Li kami tidak memiliki orang yang dapat memahami tubuh kaku, tidak peduli seberapa keras kami mencoba, tubuh kaku sejauh ini dari kami. Tidak seperti keluarga Li kami, keluarga Ou mulai berkembang 100 tahun yang lalu, dan para master keluarga mereka muncul satu demi satu. Tidak hanya muncul dia menjadi seniman bela diri kelas 5, dan bahkan master keluarga Li kontemporer menjadi seniman bela diri kelas 10 tahun sebelumnya. Dia menjadi seniman bela diri terkuat dalam sejarah Rongji kami kota. Dan yang mendukung perkembangan keluarga Ou adalah keterampilan internal. Teknik pikiran. Teknik pikiran kekuatan internal ini dikatakan memudahkan orang untuk menjadi tubuh yang kaku, dan justru karena teknik ini, bahwa keluarga Ou terus-menerus mencurahkan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat kelima Woking, dan tujuan saudara perempuan saya menikah dengan keluarga Ou adalah bagian dari kekuatan batin. Keluarga kami mengirim saudara perempuan saya ke dalam keluarga Ou. Setelah mendapatkan kepercayaan keluarga Ou, dia harus mencoba mencuri kekuatan batin ini ke tangannya, dan kemudian mengirimkannya kembali ke keluarga Li kita. Ini adalah kebenaran dari segalanya, kata Li Zuojun. Kamu mengorbankan saudara perempuanmu demi hatimu, kan?
Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin. Ya. Beberapa hari yang lalu, ayah saya meminta saudara perempuan saya untuk kembali dan memberitahu saudara perempuan saya tentang hal itu. Awalnya saudara perempuan saya menentangnya, tetapi kemudian ayah saya, kakek saya, dan kakek kedua semua menemukan saudara perempuan saya dan meletakkan seluruh tekanan keluarga ada pada saudara perempuan saya, dan pada akhirnya saudara perempuan saya hanya bisa setuju, kata Li Zuojun. Itu bukan karena kakakmu ingin menikah dengan orang lain, kan? Tanya Yao Jing. Wu Chen selalu menyukai saudara perempuan saya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak menolak menikahi saudara perempuan saya, kata Li Zuojun. Ini benar-benar tidak tahu malu. Stephen Lin berkata dengan bercanda, tidak ada tuan dalam keluarga, kamu tidak menemukan alasannya dari dirimu sendiri, tetapi kamu berharap untuk mencuri latihan orang lain dari keluarga orang lain. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak tahu malu di rumahmu? Keluarga jadilah. Jika Anda tidak lahir di kota Rongji, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan kami. Dulu, keluarga kami juga merupakan puncak kota Rongji, menyerukan angin dan hujan. Siapapun yang melihat kami harus menundukkan kepala, tapi sekarang, kami telah menjadi keluarga kelas 3. Aula seni bela diri kami bahkan tidak dapat merekrut siswa. Kami telah berada di babak pertama seluruh arena kota pada akhir setiap tahun, dan telah berada di babak pertama selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Kami telah kehilangan segalanya, kami tidak punya cara lain, kami harus bangkit, untuk nenek moyang kami. Kata Li Zuojun. Tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, itu egois dan egois, mencuri latihan orang lain. Ini tidak tahu malu untuk semua orang dalam seni bela diri. Anda benar-benar mempercayakan hal yang tidak tahu malu kepada seorang wanita. Keluarga Li Anda benar-benar ini terlalu cakap, kata Stephen Lin, menggelengkan kepalanya. Kami tidak ingin diinjak orang lain, kata Li Zuojun. Latihan semacam ini, sebagian besar keluarga khawatir dicuri, dan mereka biasanya meletakkannya di tempat yang paling dijaga ketat dalam keluarga, dan pasti akan ada seseorang yang menjaganya. Anda juga mengatakan bahwa kepala keluarga O adalah yang terkuat di kotamu. Pin Wuking, menurutmu apakah mungkin kakakmu mencuri latihan keluarga mereka? Bahkan jika kamu melakukannya, apakah menurutmu kakakmu memiliki kemampuan untuk meninggalkan keluarga O? Bahkan jika kamu meninggalkan keluarga O, apakah kamu pikir kamu mengambil latihan ini? Apakah keluarga O tidak akan mengejarnya nanti? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu tentang penyusupan. Kakak saya mengatakan bahwa dia akan menemukan jalan. Adapun mencuri latihan, kami tidak akan mencuri latihan, kami hanya akan menyalinya, kata Li Zuojun. Itu tidak akan sesederhana itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, menikah dengan keluarga O hanyalah langkah pertama dan termudah, dan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan nanti, saya pikir. Dalam mata saudara perempuan alasan kematiannya seharusnya karena ketidakmungkinan masalah ini, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Aku sudah memberitahumu segalanya, Tuan Lin. Li Zuojun berkata, sekarang, aku hanya ingin kamu memberitahuku, bisakah kamu menyelamatkan adikku? Sulit. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, kamu cowok pada dasarnya ada yang salah, kakakmu melakukan hal yang salah sekarang, dan dia sendiri tahu itu salah. Tapi dia telah memutuskan untuk melakukannya, dan itu adalah hal tersulit-sulit bagi orang untuk melakukan hal-hal baik, dan bahkan lebih sulit untuk melakukan hal-hal buruk. Begitu pihak lain benar-benar berniat melakukan hal buruk ini, tekadnya akan lebih kuat daripada orang lain.
Saat ini, bahkan jika ayahmu menyuruhnya untuk tidak melakukannya, dia tidak akan mendengarkan lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Lee Suojun bertanya. Meskipun sulit, satu-satunya cara saat ini adalah membujuk adikmu untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh. Aku bukan orang baik, tapi sejujurnya, aku tidak meremehkan hal-hal seperti mencuri. Jika aku dapat membujuknya, maka yang terbaik. Nah, jika Anda tidak dapat membujuk, maka pikirkan cara lain, kata Stephen Lin. Hei! Lee Suojun menghela nafas. Itu semua karena penganiayaan para tetua dalam keluarga. Di mata para tetua, Lee Sina terlihat baik, dan Oh Chen juga menyukainya, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk melaksanakan rencana ini. Setelah menemukan alasan untuk memanggil Lee Sina kembali, dia menggerakkannya untuk memahami alasannya, dan bahkan mengikat keluarganya, dan akhirnya membiarkan saudara perempuannya menyetujui tugas yang mustahil ini. Sekarang tugas ini dalam situasi putus asa. Jika dia melakukan tugas itu, maka saudara perempuannya mungkin mati. Jika dia tidak melakukannya, lelaki tua dalam keluarga itu tidak akan bisa hidup. Apakah Anda melakukannya atau tidak melakukannya, ini pasti akan sangat merepotkan. Stephen Lin tidak berbicara lagi, dia mengerutkan kening, memikirkan semua cara yang mungkin. Jika Lee Suojun mengatakan yang sebenarnya kemarin, maka beri dia 1 malam, dia mungkin bisa membuat rencana yang lebih baik dan memulai persiapan sebelumnya, tapi sekarang, Lee Sina akan menikah dengan keluarga Ou, itu mungkin malam ini. Lee Sina akan melakukannya. Di bawah waktu yang begitu ketat, banyak hal tidak dapat diatur sebelumnya, yang membuat Stephen Lin lebih sulit. Bab 313. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Yao Jing meraih tangan Stephen Lin dan memberi semangat. Stephen Lin mengangguk. Di matanya, kesulitan dalam masalah ini adalah untuk menghalangi Lee Sina. Adapun apa yang akan dipikirkan orang-orang di keluarga Lee Sina, dia tidak peduli sama sekali, karena orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa berduaan dengan Lee Sina, maka mungkin dia punya sedikit kesempatan untuk meyakinkan Lee Sina. Saat itu, mobil berhenti tiba-tiba. Kemudian terdengar suara petasan. Ini di sini, kata Lee Suojun. Stephen Lin mengangguk, membuka pintu dan berjalan keluar. Konvoi itu berhenti di depan sebuah bukit. Di atas bukit adalah bangunan kayu tradisional yang megah. Di depan gedung ada pintu kayu besar dengan plakat di atasnya. 5 kata, Ojia Batongkuan, tertulis di plakat. Pada saat ini, ada karpet merah di bawah pintu kayu, dan banyak orang berdiri di samping karpet. Lee Sina didukung oleh seorang penatua di keluarga mereka, mengenakan kain kasa merah di kepalanya, turun dari mobil, dan menginjak karpet merah untuk berjalan ke depan. Stephen Lin dan yang lainnya berjalan di belakang Lee Sina. Di tengah perjalanan, suara salut terus terdengar, diiringi perbincangan warga sekitar. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin dan yang lainnya untuk menyeberangi pintu kayu. Di belakang pintu kayu ada halaman yang luas. Lurus ke depan, ada meja dan 2 kursi. Ada 2 orang yang duduk di kursi. Mereka seharusnya orang tua Wu Chen. Wu Chen dan Lee Sina berjalan di depan orang tua Wu Chen, dan kemudian mereka berdiri berdampingan. Stephen Lin memerintahkan mereka yang memberikan pernikahan untuk berjalan ke samping, dan kemudian musik terdengar. Pembawa acara di tempat kejadian mengambil mikrofon dan memulai proses pernikahan. Lee Sina mengenakan kain kasa merah, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya.
Wu Chen memiliki senyum di mulutnya, dan dengan setelan yang tampan, dia merasa sangat mempesona. "Sembah orang tua," teriak pembawa acara dengan lantang. Wu Chen dan Lisina membungkuk pada keduanya di depan mereka. Tepat pada saat ini, seorang wanita paruh baya tiba-tiba berjalan di belakang Lisina, mengangkat tangannya dan menekan leher Lisina, dan berteriak sambil tersenyum, "Saya tidak cukup baik menyembah yang lain." Saat dia berbicara, bagian tengah wanita tua masih pada saat yang sama, dia memaksa kepala Lisina ke bawah. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Lisina ditekan oleh wanita itu dan membungkuk lagi, tetapi wanita itu sepertinya tidak ingin melepaskan Lisina. Dia menendang kakinya di persendian betis dan paha Lisina, dan berkata, "Lebih baik berlutut dan teriak." Semua orang berkata, "Benar kan?" "Ya," teriak orang-orang di sekitar, dan wajah semua orang penuh dengan senyum aneh. Lisina tidak melawan, berlutut di tanah dan membungkuk lagi kepada mertuanya. "Ketika kamu memasuki rumah Hou di masa depan, kamu harus meletakkan sosokmu dan menghormati orang tuamu," kata wanita paruh-baya itu, berbalik dan pergi sambil tersenyum. "Mengerikan, bahkan memaksa orang untuk berlutut?" Yao Jing berkata dengan penuh semangat, meraih tangan Stephen Lin. "Apa kebiasaanmu di sini?" Stephen Lin bertanya pada Li Zuojun yang ada di sampingnya. "Tidak." Li Zuojun menggelengkan kepalanya dengan wajah gelap. "Itu Lisina Li Wei." Stephen Lin mencibir. Wajah Li Zuojun jelek dan dia tidak berbicara. Proses pernikahan sangat lama, dan butuh lebih dari setengah jam untuk berakhir. Setelah itu, Lisina dibantu masuk ke rumah besar keluarga Wu. Seluruh Ujia mencakup area yang luas, dan itu adalah sekelompok bangunan yang terhubung bersama. Sebagian besar dari ini adalah aula seni bela diri keluarga Wu. Sebagai keluarga paling kuat di kota Rongji, keluarga Wu memiliki banyak siswa di aula seni bela diri. Orang-orang dari seluruh negeri datang ke sini untuk berlatih seni bela diri dan tinggal di keluarga Wu. Jadi selama bertahun-tahun, keluarga Wu telah berkembang, hampir menempati seluruh bukit. Dari kejauhan, keluarga Wu terlihat seperti benteng kecil. Perjamuan ditempatkan di halaman keluarga Wu, dengan setidaknya 100 meja didirikan, dan ada meja yang padat. Banyak orang di kota datang, dan ada juga beberapa tokoh terkemuka di dunia seni bela diri. Bagaimanapun, Ayah Hou Chen adalah seorang seniman bela diri peringkat 10, yang sangat penting dalam dunia seni bela diri kerajaan Panjang. Menantu perempuan. Dunia seni bela diri secara alami menginginkan seseorang untuk memberi selamat. Orang-orang ini diatur pada platform yang ditinggikan di depan halaman, total ada 5 meja, dan orang-orang yang duduk adalah orang-orang dari dunia seni bela diri. "Bukankah kakakmu keluar untuk bersulang?" Stephen Lin bertanya. "Kebiasaan kami di sini adalah mempelai wanita menunggu di ruang pernikahan setelah beribadah di aula," kata Li Zuojun. "Menunggu sendirian?" Stephen Lin bertanya. "Yah," Li Zuojun mengangguk. "Apakah kamu tahu di mana dia?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak tahu." Li Zuojun menggelengkan kepalanya. Stephen Lin sedikit mengernyit, jika Lisina sendirian di ruang pernikahan, itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengobrol dengannya. Perjamuan itu sangat meriah, karena kebanyakan dari mereka adalah praktisi seni bela diri, jadi semua orang sangat terbuka tentang makan dan minum, dan bahkan beberapa orang minum terlalu banyak, dan bahkan pergi kering kecil di sebelah mereka untuk bersaing. Banyak orang berdiri dengan ang 9 ur, dan kadang-kadang bersorak dan bersorak. Semua orang tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu,
sepertinya ini adalah kebiasaan kota Rongji mereka. Sementara itu, di tempat parkir di luar halaman, beberapa orang diam-diam mendekati mobil Lee Zuo-jun. Apakah kamu yakin barang bawaan mereka berdua ada di mobil ini? Salah satu dari mereka bertanya. Ya. Aku melihat mereka memuat ruang bagasi ke dalam mobil pagi ini, kata yang lain. Oke. Cungkil, kata satu orang, mengeluarkan linggis, dan langsung membuka bagasi. Ada 2 koper di bagasi. 2 koper ini adalah koper Stephen Lin dan Yao Jing. Saat mereka keluar hari ini, mereka menaruh koper di mobil Lee Zuo-jun. Menurut rencana, setelah makan malam, Lee Zuo-jun akan membawanya ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Orang-orang ini tidak banyak bicara, hanya memindahkan kedua koper itu. Pada saat ini, Stephen Lin dan Yao Jing, yang sedang makan di halaman, tidak tahu bahwa koper mereka telah diambil. Stephen Lin tidak minum, dia mengamati sekeliling dan menunggu kabar dari seseorang. Pada saat ini, telepon Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Itu adalah pesan dari Dong Jian. Tidak ada teks dalam pesan itu, hanya beberapa foto. Foto-foto ini adalah pemandangan luas dari area ini. Menatap seluruh keluarga O dari udara, mereka dengan jelas menunjukkan tata letak keluarga O ke Stephen Lin. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu Stephen Lin. Aku mau ke toilet. Zuo-jun, jaga istriku, kata Stephen Lin pada Lee Zuo-jun. Kamu, hati-hati. Lee Zuo-jun mungkin tahu apa yang akan dilakukan Stephen Lin, jadi dia mengingatkan. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Cai Baokun datang dengan segelas ang 9 ur. Di mana Bos Lin? Cai Baokun melirik meja ang 9 ur dan bertanya tanpa menemukan Stephen Lin. Pergi ke toilet, kata Lee Zuo-jun. Benarkah? Jarang datang untuk bersulang untuknya, Dewa ang 9 ur, dan dia bahkan pergi ke toilet. Tapi tidak masalah, aku akan menunggu di sini saja, kata Cai Baokun sambil menarik kursi. Dan duduk tepat di samping Lee Zuo-jun. Kamu pergi ke tempat lain untuk menghormati bar dulu, dia baru saja pergi, kata Lee Zuo-jun. Ini hanya pergi ke toilet, toiletnya ada di sana, bisakah lebih dari 10 menit? Cai Baokun menunjuk ke samping dan berkata. Lee Zuo-jun sedikit mengernyit, Stephen Lin seharusnya pergi mencari saudara perempuannya, dan dia pasti tidak akan kembali dalam beberapa saat. Jika Cai Baokun terus menunggu di sini, Cai Baokun pasti akan curiga untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Lee Zuo-jun berkata kepada Cai Baokun dengan wajah gelap, menjauhlah dariku, Tuan, duduk di sebelahku. Yo. Beraninya kau, seorang jenderal yang kalah, mengatakan hal seperti itu kepadaku? Cai Baokun bertanya dengan cemberut. Jenderalku yang kalah? Kemarin aku baru saja kalah darimu karena aku sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau kita coba lagi hari ini? Jangan mengaku kalah, bertarung sampai kamu tidak bisa bangun, bagaimana dengan itu? Kata Lee Zuo-jun. Ini benar-benar wajah untukmu, ayo, pergi. Cai Baokun berdiri dan berjalan lurus menuju cincin kecil di sebelahnya. Lee Zuo-jun mengambil ang 9 ur di cangkir dan meminumnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi bersama Cai Baokun. Keduanya dengan cepat datang ke cincin kecil. Semuanya, kakak ipar Rou Chen ingin belajar dariku. Tolong dukung kami. Cai Baokun berteriak keras. Suaranya menarik perhatian banyak orang, dan semua orang menoleh. Pada saat yang sama,
banyak orang berjalan ke tepi cincin kecil dengan gelas ang 9 dan botol untuk menontonnya dari dekat. Aku tidak tahu keberanian seperti apa yang membuatmu naik ke atas panggung untuk melawanku lagi. Tidakkah menyakitkan bahwa kamu dipukuli olehku kemarin? Cai Baokun tertawa bercanda. Jangan kasar dengan mulutmu, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu, kata Li Zuojun. Ayo. Cai Baokun mengulurkan jarinya dan mencentang, dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah saudara ipar Ou Chen. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika aku tidak memukulmu, kamu bangun, aku akan menulis 3 kata Cai Baokun secara terbalik. Li Zuojun meraung dan bergegas menuju Cai Baokun. Keduanya terlibat perkelahian. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya masih cukup besar. Cai Baokun sudah menjadi Wuking peringkat ketiga, sementara Li Zuojun baru saja memasuki Wuking peringkat kedua, kecuali untuk pertama kalinya Li Zuojun menekan Cai Baokun dengan tangannya. Darah, Li Zuojun benar-benar dalam proses mereka semua ditekan dan dipukuli oleh Cai Baokun. Hanya dalam beberapa menit, Li Zuojun tersungkur ke tanah. Lihat, kamu sama sekali bukan lawanku, kamu meminta masalah, kata Cai Baokun dengan bangga. Lanjutkan. Li Zuojun menggertakkan giginya dan membanting tanah. Seluruh tubuhnya memantul, dan kemudian bergegas menuju Cai Baokun lagi. Beberapa menit kemudian, Li Zuojun dikirim terbang lagi oleh Cai Baokun. Kali ini, setengah dari wajah Li Zuojun benar-benar bengkak, sudut matanya juga pecah, dan darah menodai separuh wajahnya. Sayang sekali. Cai Baokun menggelengkan kepalanya. Ayo lagi. Li Zuojun meraung dan bergegas menuju Cai Baokun lagi. Cai Baokun mengirim Li Zuojun terbang untuk ketiga kalinya. Kali ini, sudut mulut Li Zuojun juga robek, dan satu lengan tampaknya terkilir, sehingga dia tidak bisa bergerak. Dikatakan bahwa kamu bukan lagi lawanku, jadi kamu masih bertarung? Cai Baokun bertanya dengan cemberut. Ayo. Li Zuojun tersentak. Melihat penampilan Li Zuojun, Cai Baokun merasa ada yang tidak beres. Mengapa dia bekerja begitu keras? Tapi barusan duduk di sebelahnya. Duduk di sebelahnya? Cai Baokun tiba-tiba melihat ke meja Li Zuojun, dan menemukan bahwa setelah sekian lama, Bos Lin masih belum kembali. Salah. Murid Cai Baokun menyusut, Bos Lin ini tidak pergi ke toilet.